Itu satu. Yang kedua, khalifah di muka bumi berarti sebelum kita, nah, kelompok jin ini menguasai bumi. Ini beruntung nih Bapak Ibu, kita ini di zaman jin itu nggak nongol. Ada yang lihat jin ya, Pak Hasan Basri karena ngurusin masjid, lihat jin nggak? Kali tasbihnya makan tasbih gitu. Ya orang awam kan senang begitu ya. Ya dikira tasbih itu sakti, yang tasbih itu nggak sakti. Yang sakti itu yang megang tasbih. Tasbih mana benda mati itu. Ya malah ada yang membid'ahkan itu tasbih itu. Kenapa mereka kemudian dibebas tugaskan dan tidak berlanjut mengurus bumi? Karena mereka tiap hari tengkar. Maklum, kelan api, gesek dikit bakar, gesek dikit senggol. Nggak kayak gini nih ya. Kalau kesel dikit surhat ya kan? Bener ya? Kalau kesel malah curhat ya? Curhatnya di mana? Di sosmed, tuh kan nyebelin bener tuh. Jadi kita kalau kesel nggak langsung nyenggol. Kita kalau kesel kita ekspresikan, itu bedanya manusia dengan ya, ada yang kesenggol nggak hari ini? Ya, kalau manusia punya masalah dia nggak langsung mukul orang, itu binatang buas, jin, binatang buas itu begitu. Ya, ada juga kalau banyak masalah makan aja dia. Tapi kalau manusia yang sejati, dia kalau punya masalah dia obrolin ke orang supaya cari jalan keluarnya. Itu manusia tuh. Tapi jangan salah curhat ya. Ya Pak ya. Jangan biarin istri kita curhat ke selain suaminya. Nanti dia jatuh cinta. Ya, curhat itu kalau kelebihan ke bawah hatinya. Padahal curhat itu cuma menumpahkan masalah. Tapi kalau ke bawah hati bahaya itu. Repotnya bisa 7 turunan itu. Bapak Ibu yang kalau Allah, itu jin gak beres ngurusin bumi. Maka Allah kemudian pernah dengar ada meteor, hujan meteor. Maka sampai hari ini saya ini punya hobi baru, suka sama keris sama pedang-pedang kuno gitu. Tapi bukan untuk ritual, sekedar punya aja. Itu yang terbaik justru dari batu meteor. Kok batu meteor ada di sini? Ternyata dulu memang ada hujan meteor. Hujan meteor siapa yang dihancurkan? Itu orang-orang jin-jin yang dulu berkelahi itu. Maka mereka pada lari ke gunung, lari ke air, bener kan? Lari ke goa-goa, ke batu-batu. Makanya sekarang hati-hati yang punya batu tuh. Ya aku juga punya batu Pak. Makanya hati-hati yang suka hobi naik gunung. Ada yang suka naik gunung? Kalau suka naik gunung, bapak gunungnya suka beda ya. Jangan pernah misah sama teman. Karena begitu kata Nabi, hati-hati jika kamu naik gunung, fa innaha manazilatus syayatin. Itu tempat tinggalnya jin setan. Ya, sama kalau ke sungai-sungai, hati-hati jangan sendiri. Kecuali udah temenan sama mereka. Ya. Makanya di gunung-gunung, di sungai-sungai orang Bekasi sering dengar namanya buaya putih gitu ya. Itu bukan khurafat, itu beneran disebut jin siluman. Kata Nabi SAW, jin itu terbagi dua. Ada jin yang bisa terbang bersayap, tinggalnya di awan-awan tuh. Hati-hati kalau ada yang zikir terus tiba-tiba badannya merasa keangkat, pikirannya kemana, terbang. Itu jangan-jangan yang bawa jin itu. Ya, bukan malaikat yang bawa, tapi mantan malaikat. Jadi jangan senang dulu kalau zikiran, ketemu makhluk ini, ketemu orang ini. Siapa tahu itu bukan nur malaikat, tapi itu jin yang kamuflase. Maka kita sangat hati-hati untuk masalah pengalaman batin. Hati-hati bener, jangan sampai halu. Ya, tahu halu ya? Yang gak real di real kan gitu. Ada yang pindah ke air, pindah ke danau-danau. Ya, sampai sekarang saya masih ketemu guru-guru saya itu. Dia kalau dakwah pakai apa? Sampan kecil gitu ya. Selalu ada makhluk buaya, masih ada buaya putih
Putihnya bukan putih yang seperti yang ada di Ragunan itu. Buaya bukan buaya, buaya-buayaan. Kalau ini buaya darat ini. Sebagian. Maksud saya cerita ini apa Bapak Ibu? Kita ini bukan makhluk pertama yang ngurus bumi. Sebelum kita sudah ada makhluk. Sebelum mereka itu sudah ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad itu wujud nurnya sudah ada sebelum itu. Maka di kitab Maulid selalu disebut Nuru Muhammad. Nurun ala nur. Tadi baca Maulid di Bai ya. Ya, disebutkan di awal di Bai Allah menciptakan Nur Muhammad jauh sebelum menciptakan alam semesta ini. Jadi Nabi Muhammad SAW kita itu sudah sangat tua sekali. Terus apalagi karena kitalah khalifah di muka bumi, maka kita langsung bertanggung jawab kepada Allah ngurusin alam semesta. Nah, ini kemarin kita habis ngaji ini Pak. Imam Bukhari apa kata beliau? Ma amiltu syai'an illa adattu inda rabbi hujjatan. Aku tidak melakukan sesuatu kecuali aku siapkan hujahnya di sisi Allah. Coba hari ini sudah disiapkan belum hujahnya sisi Allah? Yang megang handphone ditanya nanti di malaikat lagi ngaji, kalian pegang handphone, nyebut nama Rasulullah main handphone, nanti jawabannya gimana? Ya? Sholat telat, apa jawabannya di hadapan Allah nanti? Itu yang disebut hisab. Kata Imam Bukhari, tiadalah aku lakukan sesuatu kecuali aku siapkan hujahnya, alasannya. Kira-kira kalau Bapak Ibu buat sesuatu hari ini, sudah siapin alasan belum di hadapan Allah? Udah nyiapin belum alasannya, kenapa begini, kenapa begitu? Gimana? Udah nyiapin belum? Kerja udah berapa tahun? Yang paling lama berapa tahun nih? Berapa? 30 tahun. 30 tahun Pak, dari Bapak masih cakep bener ya, gak tampan. Sekarang sudah ubanan ya, tapi yang gak berubah hidungnya mancung. Perutnya maju dikit gak? Maju dikit ya. Saya bisa bayangin lah dulu imut-imut lah wajahnya. 30 tahun kerja mulai jam 8, pulang jam 4. Kira-kira kalau ditanya Allah, 30 tahun kamu kerja, apa alasan kamu bertahan kerja tapi kamu tidak tahan tahajud sama aku? Kira-kira apa jawabannya apa? Harus punya jawaban Pak. Harus punya jawaban. Bapak punya istri? 1 berdua? Satu. Ada, alhamdulillah. Ibu mana ibu? Emang istri atau Bu? Anak berapa Ibu? Anaknya 3. Oke, itu jawabannya. Ya Allah, Engkau menitipkan kepadaku 3 anak, 1 istri. Jawabannya gitu Pak. Jangan gak punya jawaban. Allah itu suka kalau ada orang punya jawaban. Kenapa? Inna sam'a wal basara, pandangan, pendengaran, hati, semuanya mas'ula, semua ditanya. Kenapa kamu pakai ini? Dulu nggak pakai kacamata kan Pak?